Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel kami Kebun Zuhdan. Kali ini tugas rutin kami ya. Beberapa hari kami tidak nyiram karena memang ada hujan. Jadi kita ada di perumahan Mawar Regensi 2, Kampung Rawa Atuk, Cibening, Setu, Kabupaten Bekasi, RT 1 RW 6. Ada sekitar 30-an rumah teman-teman. Jadi perumahan Mawar Regensi 2 ini berada di seberang perumahan saya teman-teman ya. Nah kalau perumahan saya hanya 20 rumah. Nah kebetulan sang pemilik rumah ini awal bulan nanti baru pindah. Kebetulan kemarin ke tempat kami, pesanan ini nanti kami janji akan siram. Jambu kristal teman-teman yang masih jadi primadona, yang biasanya kami tanam di pot, ini kita tanam di tanah teman-teman ya. Jadi di bawahnya ada perumahan Wisma Asri Cibening. Sebelum sepenuhnya ditempatin teman-teman ya. Jadi nah ini termasuk tipe unggulan teman-teman ya. Jadi kita potek-potekin. Ya tidak semuanya jadi teman-teman, takutnya nanti pada kecewa ya. Tidak semuanya jadi, tapi ini kan pertanda baik bahwa ditanam dengan bibit saja, maksudnya dalam bentuk bibit, dia sudah berbunga teman-teman ya. Padahal belum ada 30 cm ya, 30 sentian lah, 30 sentian, dan hampir setiap ranting atau cabang itu membawa calon bunga teman-teman. Teman-teman bisa lihat satu, kemudian dua, lalu nah ini yang kecil-kecil teman-teman, 3, 4, kemudian 5, 5, kemudian 6, 7, 8, kemudian ada lagi yang di bawah itu teman-teman, 9 teman-teman, Masya Allah, 9 ranting ada bakal bunganya, dan mustahil juga jadi semuanya. Paling strateginya adalah mengurangi agar jumlah calon buah atau bunganya itu tidak terlalu banyak. Itu pun juga belum tentu jadi semuanya teman-teman. Saya takutnya nanti ya, kita juga harus paham ya, ranting batang utamanya aja sama jari kelingking itu gedean jari kelingking saya. Paling hanya berapa lidi ya, mungkin 6-8 tumpukan lidi. Tapi nggak apa-apa. Itu tadi sih kabar baiknya adalah jambu ini dalam bentuk bibit sudah ada tanda-tanda dia berbunga dan berbuah. Itu membuktikan bahwa bibit tersebut tidak mandul. Itu kabar baiknya. Kemudian apakah nanti dengan batang yang seperti ini kemudian tanaman buahnya itu akan jadi? Ini kan sebuah pertanyaan. Takutnya nanti jadi apa ya, seperti apa ya teman-teman ya, bohongin gitu ya, maksudnya bohongin itu prank. Waduh ternyata rontok semua ya. Memang dengan batang seperti ini agak mustahil jadi teman-teman. Tapi apakah pernah ada yang jadi? Ada. Jadi ada yang pernah jadi teman-teman. Ada yang pernah jadi. Tapi waktu itu saya nanamnya di pot ya, di pot ya. Jadi mudah-mudahan dengan ya setidaknya 1 hari sekali kalau nggak ada hujan kita siram. Kemudian kemarin juga kandungan pupuknya masih ada. Kemudian tanahnya memang di sini subur, sangat mendukung banget. Sinar matahari cukup ya, mudah-mudahan lah ada yang jadi teman-teman. Kalaupun pengen ada yang jadi, harus ada yang dikurangi teman-teman. Jadi yang kira-kira jelek buangin saja kalau pengen jadi ya. Tapi kadang-kadang orang kan berandai-andai biar jadi semua aja lah, biarin saja. Nah itu nanti dengan sendirinya akan seleksi alam, pasti ada aja yang jatuh ya. Misalkan ini 9-10 buah dengan pohon seperti ini kan nggak mungkin juga kan, mustahil. Jadi istilahnya kondisi saat ini sedang belajar berbuah atau sedang belajar berbunga. Kemudian apa ya,
buahnya nanti kalau misalkan jadi besar enggak, tentunya buah itu menyesuaikan dengan batang teman-teman ya. Paling nanti ya sebola bekel atau sebola bekel di atasnya dikit lah. Kalau sebola kasti nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. Nah seperti ini ya. Ya kalau dari sudut pandang yang lain kelihatan teman ya, cantik teman-teman. Kalau dari sudut pandang yang lain cantik banget. Nah, oke ya, subur gitu ya. Tunas-tunas barunya bermunculan teman-teman. Berarti kan hasil penyiraman selama 1-2 minggu ini kan efektif gitu ya. Efektif. Kemudian nah ini ada rumput-rumputnya, kita cabutin saja. Nah, oke. Seperti ini. Jadi memang untuk rantingnya sih udah bagus sih teman-teman ya, udah kanan kiri sebelah udah cakep sih, udah recommended banget lah untuk di istilahnya untuk dijadikan harapan ya di masa-masa yang akan datang. Jadi memang bagaimanapun hal pertama adalah bibitnya oke, bibitnya oke kan, karena kita ini dari cangkok, kemudian diambil dari indukan, terbukti dengan pohon yang mungkin sekecil ini dan sependek ini udah calon buahnya udah banyak banget. Penting teman-teman, jangan terjebak ya. ID itu jangan terjebak, ide dari bibit itu jangan sampai terjebak, kata murah dan sebagainya. Kemudian sinar matahari cukup ya, ini udah pasti. Kemudian nutrisi itu bisa pupuk, bisa air dan sebagainya. Kemudian pembuangan daun sama pemangkasan cukup sih kayak gitu. Sebenarnya sih kalau di kebetulan kan memang masih dalam wilayah saya, maksudnya deket. Nah saya juga bisa bantu pantau gitu teman-teman. Sebenarnya mau nanam di tanah itu yang penting kasih pupuk aja udah nyaman sih, pupuk kandang dan sebagainya sudah cukup gitu. Karena kan nutrisinya dari mana saja teman-teman ya, bisa diambil dari mana saja seperti itu. Jadi keren banget sih. Sayangnya saya juga nggak punya tanah gitu. Misalkan saya punya tanah di teras gitu, saya juga pengen nanam di tanah buat indukan, kan dia berkembangnya lebih cepat teman-teman. Jadi kalau di tanah itu lebih cepat. Nah uniknya jambu kristal ini kan mudah berbuah, tidak kenal musim, ginjah banget ya, dari Taiwan punya. Kadang-kadang kan paling nggak ada sebuah patokan sih berapa bulan berbuah gitu, buktinya cepet banget ini. Nah semua dikembalikan ke asal usul bibit ya, asal usul bibit diambil dari indukannya dari mana, seperti itu. Oke teman-teman ya, ada sebuah gambaran, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menanam ya, entah itu di pot maupun di tanah nggak apa-apa, yang penting menghijaukan bumi teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa meyakinkan yang masih ragu. Oke, terima kasih. Salam dari Kebun Zuhdan.